Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat keluarga muslim, saya Willy. Dan saya Adi Mulya. Baiklah, kami tentunya alhamdulillah dapat hadir kembali di program Video Reaction. Baik, Ade. Oke. Masya Allah, hari ini sudah mempersiapkan video yang akan kita review? Ya, kira-kira video apa ya? Waduh, tentunya dari tim kru Video Reaction hari ini seperti biasa ya dia sudah mempersiapkan dua video yang akan kita berikan reaksi dan juga komentarnya. Oke. Masya Allah. Nah, kali ini kita akan memberikan reaksi kita terhadap video seorang bocil. Bocil itu apa ya? Bocah cilik. Bocah cilik. Iya. Nah, ini bukan bocil sembarangan ya, Adi. Iya. Mungkin kira-kira kalau misalnya kita seumuran dengan kira-kira umur 7 tahun. Ade kira-kira ngapain aja tuh? Main kelereng ya. Main kelereng, oke. Cari ikan di sungai kecil. Cari ikan di sungai kecil ya. Cari apa? Sangkar burung ya. Main layang-layang. Layang-layang. Macam lah ya. Tentunya. Main sepeda. Nah, umur 7 tahun. Tentunya mungkin dari kebanyakan kita nih, Ade. Ya, bermain segala macam ya, penuh dengan main-main lah gitu, belajarnya dikit. Nah, berbeda dengan bocil yang satu ini, bocah cilik yang satu ini ya, Ade. Nah, penasaran ya, ini bocil ini siapa sih sebenarnya? Apa sih yang istimewa dari dia? Mungkin bisa langsung saja kita lihat. Inilah dia videonya. Video yang pertama. جهاد المالكي. جهاد المالكي. والآن مع أسئلة الحفاظ ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى. Baik, ya akan dites oleh Syekh Yahya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. عرف بنفسك يا الحافظ. اسمي جهاد ابن متعب ابن عيسى المالكي. جهاد ابن متعب المتعب Jihad. المالكي. نعم. جهاد نعم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. Oh. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك. Ini yang ditanyakan perawi hadisnya. Iya. Jadi syekhnya membacakan hadis. أبي هريرة. أكمل. إنه قد Dan dia menjawab dengan menyambung dengan hadis tersebut atau menyebutkan para periwayatnya. Iya, perawi pertamanya. فأقول أن لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه كان عن رسول النار. الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من أنس بن الخبث مالك. والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أبي الصلاة. هريرة. أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة. Ini seperti mengalahkan komputer ya. Wah, komputer mungkin harus diinput dulu ya. Input dulu data-datanya. Baru keluar. Klik baru. أبي سعيد عند من؟ عند مسلم. إنما الصيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. من أراد الحج فليتعجل. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود. عند من؟ أبي داود. السيد الله. حديث عبد الله بن الشخير. Hanya 2 kata ya yang disampaikan, tapi beliau tahu hadis tersebut yang diriwayatkan siapa. 2 kalimat ya. أبي هريرة عند أبي داود. باب ما جاء في خطبة الحاجة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. Salam. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Ini mukadimah yang sering kita dengar ya di masjid. khutbah-khutbah. Ternyata ini adalah sebuah hadis. Benar. الوحي حديث من؟ كان يجري من التنزيل شدة. حديث من؟ كان ابن عباس. ابن عباس. Wah, dia sepertinya Wah, mengingat-ingat. nomor juga ditanya ya. Ditanya nomor hadis keberapa? Wah, 500 وألف في جنبنا الصحيح المجلد الرابع. bahkan jilidnya juga Jilid ya. الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. luar biasa. عبد الله بن جعفر عن الشيخين. وصل البركين دخل الجنة. أبي موسى. الذي بعده. أبي ذر. اللي بعده. أبي هريرة. Tidak hanya satu periwayat. أنس عن رافع بن خديج عن عائشة عن أبي Allahu Akbar. Tidak hanya satu periwayat Bahkan semua jalurnya yang ya. meriwayatkan. عمر عن عبد العزيز بن إن رفيع. حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عامر. الذي بعده. عائشة اللي بعده أنس الذي بعده ابن عمر. Beliau sudah berdiri ya. وإذا أتبع أحدكم على مريض Mungkin فليتبع. responnya jika berdiri lebih cepat nih Iya. dia ya. عند الشيخين. اللي بعده. اللي بعده حذيفة. ألحق الفرائض بأهلها. ابن عباس عند Bahkan hadis-hadis tentang faraid ya, harta warisan juga dihafal. عند الشيخين. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أكمل. عن أبي بكرة رضي الله عنه Menyempurnakan hadis ya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان يشاركم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسم غير اسمه قال أليس الحجة قلنا بلى قال أي بلدكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال أي يومكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن Kita دماءكم sangat takjub ya dia melihat adik ini. Karena memang dia masih adik-adik. Dan minder juga ya. Minder ya, sangat minder sekali kalau jujur ya, kita sangat minder sekali. Apa yang sudah kita Hadis-hadis yang seperti ini sebenarnya termasuk hadis yang cukup sulit dihafal. Kenapa? Karena banyak pengulangan kata-kata yang sama. Nah, itu dia. Namun beliau tadi luar biasa bisa menyambung dengan lancar. Dan sepertinya hanya mungkin sedikit kesalahan, bahkan tadi tidak ada koreksian dari syekhnya. Syekh, Dan sebenarnya kita selalu juga dengan syekhnya ya, hafalannya juga luar biasa. Pasti. Kita tidak tadi mendapati syekhnya melihat teks ya. Teks sama sekali. Tapi Jadi langsung pure memang dari hafalan beliau tanyakan langsung kepada si Jihad Jihad ya. Ibnu Mut'ib Ibnu Maliki Isa. Al-Maliki, Ya, Al-Maliki, Isa, benar. Masya Allah. Luar biasa. Jadi dari informasi yang kita dapat ya dia, jadi video ini diambil ketika si Jihad ini masih berumur 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun 7 sudah menghafal. Ya, sudah ada ribuan banyak. hadis yang berhasil. Dan beliau penghafal Al-Quran. Penghafal, Saya pernah ya. melihat video beliau. 30 juz. Iya, menghafal Al-Quran, dites hafalan Al-Qurannya oleh seorang syekh. Dan luar biasa bacaannya sangat mutskin ya. Mutskin ini sangat baik, sempurna. Baik. Luar biasa. Nah itu tadi dia ya, seperti yang awal kita pembukaan tadi, umur 7 tahun nih sahabat keluarga muslim. Apa yang Di kita saat lakukan? kita mungkin masih main yang layak. Iya. Nah masalahnya nih adik, yang lebih luar biasanya lagi, si Jihad ini itu dia dilahirkan secara prematur. Prematur, benar. Ya, jadi selain dia tidak dapat melihat, tunanetra, dia juga memiliki masalah pada, kalau tidak salah, paru-parunya nih adik, paru-paru sebelah kanan atau sebelah kiri, mungkin bisa sahabat keluarga koreksi ya, sebelah kanan atau kiri itu tidak dapat mengembang dengan sempurna. Jadi banyak kekurangan. Banyak kekurangannya. Namun dia tidak patah semangat, ya. Dia pergunakan kemampuannya yang mudah sekali menghafal dengan menghafal Al-Quran 30 juz dan juga sudah menghafal kurang lebih ribuan hadis ya. Ribuan hadis ya. Saat ini kalau tidak salah umurnya sudah hampir 14 tahun. 14 tahun. Pada saat ini.
dengan sudah menghafal Al-Quran dan menghafal ribuan hadis. Ribuan hadis. Dan mungkin beberapa tahun lagi kita akan mendengar kabar beliau sudah menghafal kitab-kitab para ulama mungkin. Nah, mudah-mudahan luar biasa, mudah-mudahan luar biasa. Dan juga beliau bisa menjadi investasi dan juga menjadi ulama besar bagi umat Muslim. Bagi kita semua. Mungkin jika kita tidak dapat ikut menghafal, mungkin bisa melihat ceramah-ceramah dari beliau ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Minder, jujur nih kita minder ya sahabat kaum muslim ya, mungkin ya di umur segitu nih. Ya. 7 tahun kita tuh ngapain aja sih gitu kan. Aja. Nah, bahkan kita sudah jauh lebih tua. Benar. Bahkan Jadi kita jauh lebih sempurna. Ya, kalau dari fisik ya. Fisik kita jauh lebih sempurna. Ya. Beliau memiliki kekurangan, namun di samping kekurangan tersebut, beliau memiliki banyak kelebihan. Nah, yang kelebihannya tersebut tentunya mungkin kita tidak miliki. Nah, dan luar biasanya hal tersebut merupakan hal-hal yang memiliki keutamaan yang luar biasa di dalam Islam. Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya. Kita pasti pernah mendengar hadis yang berbunyi man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Baik. Dan satu kebaikan tersebut dikalikan dengan 10 kebaikan. Baik. Dan satu kebaikan tersebut, kata Rasulullah, alif lam mim, itu bukan satu huruf. Baik. Tapi itu ada 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca bismillah saja sudah berapa huruf? Apalagi kalau seandainya kita membaca berlembar-lembar Al-Quran, bahkan tentunya keutamaan bisa berlipat ganda kalau seandainya kita menghafalnya. Baik. Dan tentunya seorang penghafal Al-Quran ya sudah menjadi pekerjaan seumur hidup, yaitu murojaah Al-Qurannya. Baik. Itu sudah menjadi pekerjaan seumur hidup bagi penghafal Al-Quran. Karena untuk menghafal murojaah ini sangat penting. Karena menjaga ya. Hafidz Quran, ya, hafidz itu bukan berarti itu kan bahasa Arab. Artinya bukan hanya menghafal, tapi menjaga. Hafizul Quran yaitu bukan berarti penghafal Al-Quran saja, tapi penjaga Al-Quran. Mereka menjaga hafalannya dan mereka juga menjaga Al-Quran itu sendiri. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sudah menjanjikan bahwasanya Al-Quran ini akan terjaga. Nah, dan juga di samping itu banyak hadis-hadis menyebutkan bahwasanya derajat ataupun tingkatan seseorang di surga itu tergantung dari hafalannya. Wah. Nah, nanti di dikatakan surga mana nih kira-kira kita? Dikatakan di akhirat bacakanlah hafalanmu. Dan Rasulullah di situ mengatakan bahwasanya sampai mana hafalan kita banyaknya, maka sebegitu juga derajat kita ataupun tingkatan kita di surga nanti. Baik. Tapi tentunya hafalan ini hafalan yang semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang lain, hadis yang sanadnya hasan yang ditashihkan oleh Syekh Albani, beliau Rasulullah SAW mengatakan aktsaru munafiqi ummati aqra'uha, ya. Yang paling banyak orang munafik dari umatku adalah orang yang menghafalkan Al-Quran untuk dengan niat jelek. Jadi dia menghafal Al-Quran bukan untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pengharapan-pengharapan lain. Tapi ada maksud yang lain, misalnya supaya dipuji oleh orang lain. Misalnya supaya juara MTQ misalnya. Ya, sebenarnya tergantung semua dari niat. Semua tergantung dari niatnya. Kalau seandainya dia niat awalnya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian orang yang mengajak untuk mengikuti MTQ, maka ini tentunya tidak Allahu a'lam. Karena kita tidak tahu niat setiap orang. Benar. Karena hal tersebut tergantung pada niatnya. Kalau niat menghafal Al-Qur'annya itu karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah dan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran ataupun yang menghafal Al-Quran. Baik. Seperti itu. Ya, semoga
video kali ini bisa menambah motivasi kita sahabat keluarga muslim Mudah-mudahan. bagi yang hafalannya mungkin hanya 4 ayat, 3 ayat pendek. Iya. Bisa Yang menjadi hafalannya setiap sholat misalnya cuma baca Al-Ikhlas An-Nas dan Al-Ikhlas ya. Semoga bisa termotivasi untuk menghafal surat-surat lainnya. Masya Tentunya kita malu sebagai seorang muslim Ya, yang saat ini mungkin umurnya sudah 40 tahun, 50 Ya, tahun. malu dan ya. sebagainya. Malu kalau seandainya kita hanya hafal beberapa surat dari Al-Quran, beberapa surat pendek. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita Begitu umur yang banyak. panjang dan waktu yang banyak. Bahkan mungkin waktu luang yang banyak. Jadi kemana Kita habiskan. kemana saja kita habiskan waktu kita. Baik, ini mungkin bisa jadi Ini koreksi. tentunya self reminder juga ya untuk kita self reminder, pribadi. koreksi diri kita, diri kami sendiri, sahabat keluarga muslim. Mudah-mudahan juga menjadi koreksi Iya. bagi kita Kita semua. semua. Baik, sahabat keluarga muslim, masya Allah ya, luar biasa. Video pertama nih Ade. Benar. Setelah ini kami akan kembali lagi karena masih ada video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video, Video reaction.